Kembali di Indonesia Morning Show, kalau tadi kita sudah bicarakan mengenai kota tua, kita sekali ini juga ada informasi mengenai kota tua. Kota tua ini bisa memberikan banyak sekali profesi untuk orang-orang yang bekerja di sana, ada yang menjadi pedagang keliling, sepeda ontel, dan juga banyak yang lainnya. Dan kami akan hadirkan liputannya untuk Anda. Sejarah perkembangan Jakarta tak bisa lepas dari keberadaan kota tua. Kawasan yang menjadi saksi sejarah panjang cikal bakal berdirinya Jakarta. Tempat inilah yang menjadi pusat kota Batavia di masa lampau. Taman Fathahillah menjadi ikon kota tua karena banyak berdiri gedung bersejarah. Salah satunya gedung Balai Kota pertama Jakarta. Dulunya disinilah Gubernur Jenderal Batavia tinggal. Sekarang gedung ini difungsikan sebagai Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Peninggalan masa lalu ini menyisakan banyak manfaat buat masa kini. Puluhan orang menekuni berbagai profesi mengais rezeki dari wisatawan yang datang. Para penyedia jasa sepeda ontel, jasa paling dikenal di kota tua. Lepas subuh, mereka sudah bergegas membawa sepeda dari gudang. Selain sepeda ontel atau sepeda kumbang, topi ala menir dan noni Belanda ini jadi senjata ampuh menarik pengunjung. Keberadaan sepeda ontel mulai marak sejak makin populernya kota tua sebagai destinasi wisata 5 tahun lalu. Ya, bermodalkan sepeda kumbang warna-warni, Sanim dan teman-temannya mulai menjajakan jasa penyewaan sepeda. Tak hanya di seputaran Museum Fathahillah, mereka juga jadi pemandu wisata yang bisa mengantar para turis berkeliling kawasan kota tua. Tugas kita kan di sini, pertama kita nyewain sepeda untuk umum yang mereka datang wisata ke kota tua dan promosiin tentang kayak gambar ini. Nah, ini kan ada buku petunjuknya tentang gedung-gedung yang ada di kota tua. Yang paling kita mau promosiin ini memperjelas, walaupun sekilas kayak Pelabuhan Sunda Kelapa gitu, terus Museum Bahari, Menara Sabandar, Jembatan Kota Intan, Toko Merah, itu kan gedung-gedung sejarah semua. Mereka menjadi garis depan dalam mempromosikan kota tua pada wisatawan. Saat ini ada 38 penyedia jasa sepeda ontel. Mereka tergabung dalam paguyuban sepeda Museum Fathahillah. Untuk keliling museum, mereka dibayar Rp35.000 per jamnya. Pagi di kota tua juga memberi berkah bagi komunitas manusia patung Taman Fathahillah. Ya, Idris dan teman-temannya sudah jadi manusia patung sejak 2012. Ya, jadi komunitas manusia patung Taman Fathahillah terdiri dari 8 anggota. Nah, satu orang, satu karakter, satu warna. Dan masing-masing memang menggambarkan tentang sejarah dan perjuangan Indonesia. Tapi kita buat ini sejarah kota tua ya. Seperti saya itu kan menggambarkan pejuang Indonesia era 40 sampai 60-an lah ya. Terus kawan saya yang warna hijau itu tentara modernnya. Jadi setelah kemerdekaan kita ada tentara modern. Ada juga Bung Karno warna silver, Bung Hatta warna gold, terus noni Belanda warna putih, tentara Belandanya juga ada warna putih, terus petani yang ikut berjuang juga ada warna coklat. Jadi memang masing-masing punya karakter. Melihat turis datang dan berfoto, itulah yang menjadi inspirasi bagi Idris dan manusia patung lainnya. Karena saya melihat ini adalah peluang pekerjaan ya, jadi profesi
baru kalau menurut saya. Nah, saya memanfaatkan situasi dan lokasi area Kota Tua, ya khususnya di depan Museum Fathahillah itu kan ada meriam ya kiri kanan. Nah, itu menjadi pusat perhatian pengunjung, menjadi objek foto. Nah, itulah yang kita manfaatkan. Nah, jadi sebetulnya saya tuh memang hanya memanfaatkan situasi dan lokasi aja. Bermodal pakaian, bedak, serta cat wajah, tentara dan noni Belanda ini bersiap sejak pagi. Usai berdandan, mereka pun berpose bak patung di antara meriam. Mereka siap menanti rupiah sebagai jasa berfoto bersama pengunjung. Ramainya pengunjung Fathahillah pertanda baik bagi pelaku profesi pagi di sini. Peluang yang tak dilewatkan oleh Muhtar, pengamen boneka tali. Berbekal boneka kayu yang digantung di tali, Muhtar bersiap mengail rupiah. Mantan pengamen bus kota ini memakai boneka kayu buatannya sebagai alat untuk menghibur pengunjung. Kalau saya istilahnya nggak ada takut disaingin, karena saya punya ide tersendiri. Apabila ada yang mau nyaingin semacam punya saya, silahkan. Tuas buatannya siap setiap saat menggoyang boneka kayu yang berjoget diiringi musik dangdut. Tak bisa dipungkiri, para pekerja pagi inilah yang meramaikan Kota Tua sehingga para pengunjung memiliki banyak pilihan hiburan. Oh, seneng banget ya, karena kan di Jakarta ini kan maksudnya cuma di Kota Tua aja yang paling menarik. Ya kayak semacam ada pertunjukan, patung-patung, terus ada sepeda ontel kayak gitu, lebih enak aja dilihatnya. Paling suka yang apa? Paling suka sih ngeliat museum sama sepeda ontel. Cuma di sini aja yang paling enak dilihat dan buat wisata yang lainnya. Siang menjelang, profesi lain mulai berdatangan. Mulai dari penjajah makanan sampai tukang lukis keliling. Mereka semua bersiap menjajakan jasa, menyambut para pengunjung yang ingin memutar ulang memori sejarah Jakarta. Friyanti Isyana, Rahadian Ardana melaporkan untuk NET. Menarik sekali loh, walaupun Jakarta tuh kesannya adalah kota ibu kota yang padat, yang sibuk. Tapi kalau akhir pekan kita jalan-jalan Kota Tua itu jadi salah satu aja untuk refreshing juga. Karena saya waktu baru sebulan yang lalu sih baru habis dari sana, ada kegiatan di sana. Terus saya jadi baru memperhatikan lagi, memang benar-benar pedagang keliling di sana tuh banyak sekali jumlahnya. Dan mereka tuh benar-benar menawarkan sesuatu yang beda-beda. Ada, saya lagi jalan ada, kak mau dibaca kak tarotnya baca. Oh ya, ditarot segala? Enggak, takut saya. Nanti dibaca yang jelek-jelek saya jadi kepikiran lagi. Tidak siap menjalani hidup. Tidak siap menjalani hidup. Terus ada lagi mau dilukis kak wajahnya, dilukis wajah. Terus ada lagi yang jual pernak-pernik Jakarta, Batavia, naik sepeda ontel. Aduh, jadi menarik sekali. Dan banyak juga pedagang makanannya di situ, Niko. Nggak hanya kafe-kafe aja, tapi juga pedagang-pedagang kaki limanya gitu ya. Tapi diatur nggak sih itu? Diatur sih, jadi mereka cukup teratur kayak waktu misalnya saya mau naik sepeda ontelnya gitu, memang sudah dijajarkan dan sepedanya menariknya lagi karena mereka tahu itu adalah ini dulu pernah dijajah Belanda, jadi kita disediakan topinya, topi ala-ala noni-noni Belanda, jadi kita sambil naik sepeda yang ada keranjangnya, sambil pakai topi warna-warni, foto-foto deh. Kayak tadi manusia patung, Mas Febri juga sempat loh mencicipi manusia patung. Mas Febri ini luar biasa. Apa saja coba enggrang, sky jumper sampai manusia patung juga pernah dilakukan diri itu nggak salah. Menjadi sosoknya siapa ya? Sosok Bung Hatta mungkin ya. Waduh, lupa saya. Dulu itu pernah kok dia pakai kacamata. Itu Bung Hatta. Terlalu sehat. Tapi ngomong-ngomong ya soal manusia patung nih, kalau saya dapat informasinya ternyata kalau misalnya pada saat weekend para manusia patung itu beranggapan bahwa profesi mereka cukup menjanjikan. Bayangkan mereka di hari Minggu bisa mendapatkan penghasilan sehari sekitar 500.000. Wah, sesuai ya. Sesuai dengan capeknya juga. Dan kalau di hari besar seperti misalnya di hari pahlawan atau hari kemerdekaan, omset mereka berapa Niko, Manda? Satu harinya bisa nyampe 1,6 juta rupiah. Oh, tapi ya memang ini sih setimpal dengan itu ya, fisik mereka kan luar biasa, harus kuat. Belum bersihin make up yang seluruh badan gitu kan. Iya, berapa banyak sabun tuh Niko? Saya aja lumayan
lumayan ngebersihin makeup, apalagi mereka yang nempel plek di kulit ya. Apalagi kalau kamu jadi noni Belanda seperti yang tadi ya. Saya nggak cocok dari noni Belanda, saya cocok dari si Siapa? Toga. Oh, ya. Pak Oga. Unyil ya, unyil. Oke, dari